Halo, hai semuanya, kembali lagi di Seika Story. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan baik ya. Buat yang belum tahu, Seika Story merupakan channel yang akan membahas film dan cerita-cerita pilihan. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng ya, karena semuanya gratis. Kali ini, Seika Story akan membahas sebuah kisah anak laki-laki yang bertahan hidup di tengah serangan zombie. Anak laki-laki ini bernama Jun-woo, seorang gamer sejati yang suka bangun kesiangan. Gak usah lama-lama lagi, langsung aja kita bahas. Pada suatu hari, Jun-woo bangun pukul 11. Saat terbangun, dirinya membaca pesan yang sudah ditulis ibunya di meja makan. Pesan itu bertuliskan bahwa ibu, ayah, dan kakaknya sudah pergi dulu, dan ia diperintahkan untuk pergi berbelanja makanan karena ibunya tak sempat untuk meninggalkan makanan. Tapi seperti biasa, bukannya menuruti perintah ibunya untuk berbelanja, dia malah bermain games di komputernya. Saat sedang asyik bermain, tiba-tiba salah seorang teman online-nya menyuruh Jun-woo untuk melihat siaran yang sedang ditampilkan di televisi, karena ini merupakan berita aneh dan baru pernah muncul. Karena penasaran, dia pun segera melihatnya dan tiba-tiba muncul sebuah pesan darurat di HP Jun-woo. Ternyata di TV dijelaskan bahwa kini suasana kota sedang buruk dan mencekam. Orang-orang berubah menjadi brutal, ganas, dan melakukan kanibalisme. Ia pun berinisiatif melihat keadaan melalui jendela, dan benar saja, di bawah apartemen tampak sangat banyak keributan. Orang-orang berlarian berusaha ingin menyelamatkan dirinya masing-masing. Di sana juga terlihat seorang gadis yang mencari ibunya. Setelah bertemu dan berpelukan, tiba-tiba gadis itu menunjukkan hal aneh. Dia pun menggigit leher ibunya secara tragis dan tak lama kemudian ibunya juga ikut berubah menjadi zombie. Saat sedang syok melihat kejadian itu, tiba-tiba terdengar ketukan dari pintu apartemen Jun-woo. Saat pintu dibuka, salah seorang tetangganya dari unit 403 langsung masuk dan mengatakan ingin menumpang sementara di rumahnya. Karena saat ini kakaknya sudah berubah menjadi zombie. Mengingat pesan singkat ayahnya yang dikirimkan melalui SMS, Jun-woo tidak berkenan mengizinkan orang itu masuk. Namun, orang itu berjanji setelah diizinkan ke kamar mandi, dia akan segera pergi. Dengan berat hati, akhirnya Jun-woo terpaksa mengizinkan orang itu. Sambil menunggu, Jun-woo mendengarkan berita di televisi yang menjelaskan bahwa gejala orang yang terinfeksi antara lain dia menjadi lebih brutal, ganas, berubahnya penampilan dan mata yang berdarah. Namun mereka juga tetap masih bisa melakukan hal sesuai kebiasaan yang sering mereka miliki sebelum berubah menjadi zombie. Penyakit aneh itu juga bisa menular melalui gigitan. Jun-woo pun kaget saat orang itu keluar dari kamar mandi, karena kini matanya tiba-tiba berdarah. Dia menunjukkan gejala yang sama seperti yang tadi dijelaskan di televisi. Dia pun segera menyuruh orang itu pergi, namun belum sampai keluar, orang itu sudah benar-benar berubah menjadi zombie. Orang itu juga ingin menggigit Jun-woo. Jun-woo sontak mengusirnya dan menodongkan pisau yang sedari tadi telah disiapkannya. Beruntung orang itu berhasil keluar dan Jun-woo masih bisa selamat. Dia pun mengganjal pintu dengan kulkas bertujuan agar lebih aman dari zombie-zombie yang berkeliaran di luar. Malam harinya, sinyal internet kembali muncul. Di situ muncul pesan dari ayah Jun-woo bahwa apapun yang terjadi, dirinya harus tetap bertahan hidup. Jun-woo pun menuliskan pesan itu dan menempelkannya pada foto keluarga untuk memotivasi dirinya. Karena persediaan makanan menipis, Jun-woo membagi makanan yang tersisa untuk beberapa hari ke depan. Keesokan harinya, keadaan masih tetap sama seperti kemarin. Jun-woo berinisiatif mengunggah foto dirinya di media sosial dengan hashtag "Aku harus bertahan", berharap dengan hal itu ada orang yang melihat dan menyelamatkannya. Jun-woo juga mendapat ide dengan menerbangkan handphonenya menggunakan drone. Di sana terlihat seluruh ruang apartemen telah dipenuhi dengan zombie. Saat malam hari, internet pun kembali terputus. Karena gabut, akhirnya Jun-woo memutuskan untuk melihat-lihat keluar apartemen.
Tak seindah yang dibayangkan, lagi-lagi Jun-woo melihat seorang polisi wanita yang dikejar zombie. Saat ingin menolongnya dengan berteriak, tiba-tiba pintu apartemen Jun-woo ada yang menggedor lagi. Setengah mati, Jun-woo takut untuk membukanya. Ia mengintip dari lubang pintu, ternyata di balik itu ada sesosok zombie gendut yang mencoba untuk masuk. Walaupun sudah diganjal dengan kulkas, berkat kegendutannya, zombie itu berhasil menerobos masuk ke dalam apartemen Jun-woo. Jun-woo yang tak kehilangan akal berhasil memancing zombie itu dengan bergelantung di jendela. Dan zombie itu pun terpental hingga jatuh ke bawah. Singkat cerita, polisi wanita tadi sudah berubah menjadi zombie. Jun-woo merasa benar-benar sendirian sekarang. Dia hanya bisa melanjutkan unggahan fotonya di media sosial dengan tetap menggunakan hashtag "Aku harus bertahan". Telah sampai hari ke-7, Jun-woo terpaksa minum bir milik ayahnya. Karena sisa air kali ini benar-benar tinggal sedikit dan harus tetap disisihkan untuk beberapa hari ke depan. Dia juga menyantap mie instan terakhirnya yang sebenarnya itu adalah persediaan untuk makan malam terakhir. Jun-woo pun mabuk dan tertidur. Lanjut di hari ke-10, persediaan makanan Jun-woo sudah benar-benar habis. Saluran air pun mati. Dia melakukan siaran dan mengatakan lebih baik mati kelaparan daripada harus mati berubah menjadi zombie. Dia teringat bahwa radio adalah sarana komunikasi terakhir yang bisa dipakai saat ini. Dia mencoba mengirimkan pesan lewat radio, namun gagal karena dia tak memiliki headset berkabel. Di hari ke-15, Jun-woo kembali mabuk. Ia berhalusinasi dengan membayangkan seluruh keluarganya kumpul kembali. Tiba-tiba, sinyal internet muncul dan pesan dari ibu Jun-woo kembali masuk. Agar lebih lancar, dia berinisiatif mencari sinyal dengan menaiki pagar balkon. Kali ini usahanya berhasil. Ia berhasil menelepon sang ibu, namun naas. Saat itu pula, ia mendengar tangisan sang ibu yang melihat kakak Jun-woo digigit zombie. Tanpa berpikir panjang, Jun-woo nekat keluar rumah dan berniat menghabisi zombie-zombie itu dengan tongkat golfnya. Tapi tak berselang lama, mentalnya kembali down saat melihat zombie itu melakukan kanibalisme di depan matanya. Jun-woo pun menjadi sasaran zombie yang saat ini juga melihatnya. Untungnya, Jun-woo masih berhasil kabur dan selamat. Memasuki hari ke-20, Jun-woo merasakan getaran hebat dan melihat kebakaran besar terjadi di mana-mana. Dia kembali melanjutkan rekaman, namun kali ini dia hanya bisa tersenyum dan mengucapkan selamat tinggal. Jun-woo ingin mengakhiri hidupnya dengan gantung diri, karena dia sudah benar-benar putus asa dan tak ada lagi yang bisa diharapkan untuk hidup. Saat sedang melakukan aksinya, tiba-tiba ada sinar laser yang mengarah pada Jun-woo. Dia pun cepat-cepat mengurungkan niatnya karena beranggapan bahwa ternyata masih ada orang lain yang hidup. Setelah melihat ke jendela, ternyata benar, dia adalah seorang gadis cantik bernama Yubin yang tinggal di seberang apartemen Jun-woo. Mereka merencanakan pelarian di pukul 7 besok pagi. Namun, seperti kebiasaannya, bukannya bangun pukul 7, Jun-woo malah bangun pukul 11. Dia kesiangan. Beruntung, Yubin masih menunggu Jun-woo di apartemennya. Mereka pun kembali merencanakan kabur pada pukul 7 besok. Kali ini, Jun-woo bangun tepat waktu, namun ia lapar. Yubin yang baik hati akhirnya mengirimkan makanan untuk Jun-woo dengan menyambungkan tali yang dibawa melalui drone. Sialnya, tali itu malah dipanjat oleh zombie yang menggunakan seragam pemadam kebakaran. Saat akan sampai ke apartemen itu, dengan cekatan dia langsung memotong tangan zombie itu menggunakan kapak. Untuk kedua kalinya, rencana kabur mereka lagi-lagi gagal karena di bawah terlalu banyak zombie yang berkumpul. Malam harinya, Jun-woo memikirkan persiapan untuk rencana kabur mereka besok. Namun, melihat peralatan yang tak memadai, dia mencoba menjarah unit 403 yang pemiliknya telah berubah menjadi zombie. Dia mengambil beberapa makanan, jaket gunung, headset berkabel, dan 2 HT untuk berkomunikasi dengan Yubin. Merasa berhutang budi pada Yubin yang telah mencegahnya dari aksi bunuh diri, Jun-woo pun membagi makanan yang berhasil dicurinya kepada Yubin. Dia juga mengirimkan HT bersamaan melalui tali seperti yang tadi pagi telah dilakukan.
Keesokan harinya, mereka berkomunikasi dan saling berterima kasih. Saat sedang asyik mengobrol, tiba-tiba terdengar suara bergemuruh di seluruh apartemen. Jun-woo cepat-cepat menatap baskom karena menurutnya itu adalah suara hujan. Tapi, dugaan mereka salah. Itu bukan suara hujan, melainkan suara zombie yang memasuki gedung secara bersamaan. Mau tidak mau, dengan segala ketakutannya, akhirnya Jun-woo dan Yoo-bin harus keluar dari apartemen itu sekarang juga menuju gedung lain di lantai 8, tempat yang menurut Yoo-bin masih kosong tidak dihuni zombie. Berkat kemampuannya sebagai pendaki gunung, Yoo-bin berhasil menuruni apartemen dengan mulus dan menyerang zombie-zombie itu. Disusul Jun-woo yang dengan bersusah payah mengikuti cara Yoo-bin menuruni apartemen. Sesampainya di bawah, mereka berdua bekerja sama menghabisi zombie-zombie yang ingin menyantap mereka. Akhirnya, mereka berhasil menaiki lift dan naik ke lantai 8. Saat sedang mencoba membuka pintu satu persatu mencari tahu unit mana yang bisa ditempati, tiba-tiba Yoo-bin ditarik masuk oleh seorang laki-laki yang tinggal sendirian. Laki-laki itu juga membantu Jun-woo yang kewalahan melawan zombie yang ternyata juga ada di lantai itu. Setelah sampai di dalam, dengan penuh kecurigaan, Yoo-bin mengajukan pertanyaan pada orang yang sudah menyelamatkannya tadi. Berbeda dengan Jun-woo yang tanpa ragu langsung menikmati hidangan yang diberikan. Dengan terpaksa karena kelaparan dan penuh bujukan, akhirnya Yoo-bin juga ikut menikmatinya. Dan benar saja, tak berselang lama Jun-woo pingsan karena ternyata makanan itu telah dicampur obat tidur. Yoo-bin juga sedikit pusing sambil menanyakan mengapa laki-laki itu melakukan semua ini. Sambil mengikat Yoo-bin yang setengah sadar, laki-laki itu kemudian menarik Yoo-bin ke dalam sebuah kamar, yang ternyata di dalam kamar itu ada istrinya yang sudah berubah menjadi zombie. Tak punya pilihan lain karena rasa cinta dan sayangnya yang terlalu besar, laki-laki itu tetap mengikat istrinya dan sangat bersyukur karena ada 2 anak yang datang ke rumahnya sehingga bisa dijadikan makanan untuk istrinya itu. Beruntung, Jun-woo cepat tersadar dan segera menyelamatkan Yoo-bin. Ia mencoba mendobrak pintu kamar namun tak berhasil. Entah bagaimana caranya, tiba-tiba pintu kamar itu terbuka. Bukan Yoo-bin yang menjadi tumbal, malah laki-laki itu sendiri yang digigit oleh istrinya. Yoo-bin pun menembak mereka walaupun sebenarnya ia tidak tega. Kemudian Yoo-bin dan Jun-woo berlari menuju atap apartemen, berharap di sana ada helikopter atau bantuan apapun yang akan menyelamatkan mereka. Dengan bersusah payah, Jun-woo menghalau zombie-zombie itu agar pelariannya ke atap bersama Yoo-bin tetap lancar. Jun-woo menyemprotkan alat pemadam api dan membiarkan Yoo-bin naik dulu ke atap. Selang beberapa waktu, Jun-woo yang sudah sangat kelelahan berhasil menyusul Yoo-bin dan mengganjal pintu dengan tangga supaya zombie-zombie itu tidak masuk. Namun Jun-woo bingung di mana helikopternya. Yoo-bin hanya bisa menggeleng karena ternyata tak ada bantuan apapun di sini. Di sisi lain, zombie-zombie sudah semakin mendekat dan berhasil menerobos pintu atap. Tak ada pilihan lagi, Jun-woo dan Yoo-bin memilih untuk terjun dari atap apartemen. Saat tinggal selangkah lagi mereka terjun, tiba-tiba helikopter yang mereka nantikan datang dan menembaki zombie yang sudah berada tepat di belakang mereka. Jun-woo dan Yoo-bin berhasil terselamatkan berkat postingan Jun-woo di media sosial dan lokasinya terdeteksi oleh tim penyelamat. Internet pun kembali aktif. Kini HP Jun-woo penuh pesan masuk dari ibunya yang mengatakan bahwa mereka masih selamat dan saat ini sedang berada di kantor ayahnya. Wah, cukup menegangkan ya guys. Kebayang nggak kalau kamu jadi Jun-woo, kira-kira apa yang bakal kamu lakuin? Selanjutnya pengen diceritain apa lagi nih? Komen di kolom komentar ya. Bye-bye.